Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pembelajaran online lanjutan Seni Budaya Materi Melukis bagian kedua. Mari anak-anak kita awali dengan berdoa bagi yang non-muslim sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. Terima kasih supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah. Puji syukur, alhamdulillah anak-anak tetap semangat ya. Tetap di rumah saja. Salam sehat selalu untuk semuanya. Untuk hari ini Pak Sri Hartono akan menyampaikan, tentu kita harus senang ya dan menyenangkan. Oke. Untuk kompetensi dasar yaitu berkarya seni lukis dengan berbagai media, alat dan bahan. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan prinsip-prinsip dalam melukis. Kemudian kalian juga harus bisa mendeskripsikan jenis media, alat dan bahan dalam melukis. Selanjutnya dapat memahami beragam teknik dan media dalam melukis. Kemudian kalian nanti juga harus dapat menerapkan prosedur dan langkah dalam melukis. Selanjutnya pada gilirannya kalian nanti harus bisa membuat karya lukisan ya, dengan berbagai media, alat dan bahan, tentu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Yang pertama, prinsip melukis yang harus kita tanamkan adalah kejujuran berkarya. Jadi karakter kita nanti ya. Kemudian spontanitas sesuai dengan imajinasi kita, gagasan kita, ide kita ya. Kemudian dengan berlatih tentunya kita nanti akan penguasaan ya alat dan bahan. Tentunya ini menyangkut teknik. Kemudian penerapan ya prinsip-prinsip keindahan. Ya, misalnya kesatuan, ya, komposisi, proporsi, gradasi, ada kontras, harmoni, keseimbangan, ada irama, kemudian pusat perhatian. Nah, ini anak-anak ya, contoh hasil karya kakak kelas kalian tahun kemarin melukis di atas kanvas. Alhamdulillah ya, cukup menarik. Jadi contoh-contoh hasil karya dengan berbagai media, tentu nanti menyesuaikan ya, sesuai kemampuan kalian. Ini contoh dengan kanvas, kemudian gambar dengan media kertas ya, sederhana tapi cukup menarik. Oke, lanjut. Oke anak-anak, contoh karya media daun, tentu daun kering loh ya. Ini seperti buatan Mbak Sri ya, dengan tema meong ya, silakan diapresiasi. Kemudian ada contoh karya media kertas ya. Menarik sekali. Lanjut. Ini contoh karya mural di dinding tembok ya. Jadi yang pertama ini ada keindahan alam, tentu dengan tema ya. Kemudian yang kedua fauna, ada gabungan dengan flora ya. Kemudian
Nah, ini cukup menarik ya, ada kepala yang menakutkan gitu ya. Oke, kalian nanti bisa berekspresi ya sesuai dengan imajinasi kalian. Jadi ini contoh-contoh di dinding tembok ya, yang biasa disebut dengan melukis mural. Oke. Baik anak-anak, sekarang media melukis atau alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama alat ya, mulai kuas, pembersih kuas ya, palet, peso palet, easel atau jagrak ya, penjepit kanvas ini ya, dan alat pendukung lainnya, tentu menyesuaikan gitu ya. Kemudian bahan yang diperlukan mulai pensil warna, krayon ya, oil pastel itu ya, cat atau tinta, bisa cat air, cat minyak ya, cat akrilik ya. Kemudian media untuk kertas ya, kanvas, kain, papan kayu, mungkin di kaca, di dinding ya, dan lain-lain. Kalian nanti bisa berekspresi di media atau bahan yang kalian temukan di rumah ya, tentu yang bisa dilukis. Oke. Nah, inilah anak-anak contoh penampakan alat-alat untuk melukis ya. Jadi kalian nanti lebih banyak bisa browsing ya, terutama untuk kuas ya. Sebenarnya ini bisa membuat sendiri ya, dari kuas bekas, cat tembok atau cat kayu itu bisa sebenarnya. Kemudian dari sabut kelapa ya, tentu ini memerlukan ketekunan ya, kesabaran, ketelitian ya untuk membentuk itu. Oke, lanjut teknik melukis ya. Di antaranya ada teknik akuarel. Ini biasanya menggunakan cat air anak-anak. Kemudian teknik plakat. Ini juga bisa menggunakan akrilik ya, cat minyak ya. Kemudian teknik spray atau semprot atau airbrush, ini yang paling umum. Kemudian ada teknik pointillis. Pointillis ini tekniknya titik-titik ya, titik-titik saja. Kemudian teknik tempera, ini dengan teknik merekatkan ya. Kemudian teknik campuran. Kalau campuran ini wah, sesuai dengan imajinasi nanti ya. Dan masih banyak yang lain. Tentu kalau seusia kalian menyesuaikan kemampuan ya, kalian bebas menggunakan teknik apa ya. Kemudian di bawah ini ada link, ada webnya, silahkan dibuka, dan masih banyak yang lainnya. Kegiatan proses membuat karya lukisan ya anak-anak, seperti di gambar pertama itu Pak Sri memberi contoh karena sekarang masa pandemi dan kalian harus belajar di rumah, jadi nanti kalian bisa browsing, saya siapkan link-linknya nanti di akhir tayangan ini ya. Jadi kalian harus semangat ya, harus belajar, mencoba ya dalam berekspresi ya. Memang kalau belum pernah melukis ya, itu memang agak kesulitan, tapi tidak apa-apa, harus pede, harus percaya diri. Oke. Jadi kegiatan melukis itu sebenarnya enjoy ya, sangat santuy gitu ya. Kalian harus dengan sepenuh hati ya, tidak usah tertekan ya. Jadi pede aja, goreskan kuas di kanvas atau di kertas ya.
sesuai dengan imajinasi kalian yang penting. Jadi itu kuncinya. Jadi tidak perlu merasa aku nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi harus berusaha, dicoba dan dicoba lagi. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita menuju ke prosedur melukis. Jadi langkah-langkahnya dalam membuat lukisan, prosedur melukis secara umum meliputi yang pertama persiapan. Ya, jadi harus kita siapkan segala sesuatunya, ya. Penggalian ide, gagasan, ya, itu harus sudah siap. Bahkan kalau kepingin mencontoh boleh, ya, sesuai dengan kesukaan kita, gitu ya. Kemudian tahap pelaksanaan, setelah persiapan media alat sudah siap, tentu kita membuat sketsa dulu, ya. Kemudian pewarnaan ini tentunya ya sesuai imajinasi kita, ya. Kemudian finishing. Nah, kalau sudah selesai nanti bisa kita beri figura, ya. Di sini pengemasan karya dengan pemberian figura, siap ya dipajang, minimal untuk pajangan di rumah sendiri, ya. Siapa tahu nanti lukisan kalian disenangi orang lain. Nah, ini bisa secara ekonomis, ya, secara komersial bisa kita jual gitu. Baik anak-anak, sekarang ini contoh proses melukis di dinding tembok, ya. Contoh, ya, dengan tema kehidupan bawah laut, ya. Pak Sri ketika melukis ini tentu dengan kesabaran, ketelitian, kecermatan, ya. Tentu ide-ide gagasan kalian nanti harus dicurahkan, ya, sesuai dengan ide kalian masing-masing, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, ya. Harus pede, ya, percaya diri. Karena dalam berekspresi ini bukan percaya diri, harus berani, ya, mencoba dan mencoba. Oke. Tindak lanjut anak-anak, setelah memahami tayangan ini, tugasnya adalah, ya, berkarya seni lukis dengan berbagai alat bahan, ya, sesuai kemampuan, ya. Tentu melukis dengan tema bebas. Jadi kalian nanti untuk tugas pertama ini melukis tema bebas. Jadi harus ada tema loh, ya. Syarat dan ketentuan, ya. Yang pertama tema bebas sesuai kemampuan kalian, ya. Yang kedua tidak mengandung unsur pornografi, sara dan kekerasan. Oke, ya. Yang ketiga, ukuran kanvas 30 x 40, ya. Kemudian kalian nanti juga boleh menggunakan media seperti karton, ya, papan triplek atau di kain, atau sesuai kemampuan kalian yang ada di sekitar rumah kalian, ya. Yang keempat, menggunakan pewarna bebas, ya, sesuai kemampuan. Kalau punya cat air, ya, cat minyak, krayon, ya, pensil warna, spidol dan lain-lain boleh. Yang penting berekspresi, ya. Dikerjakan dengan sepenuh hati, ya. Waktu membuat karya lukisan selama 2 minggu dari sekarang, ya, dari tayangan ini. Selama pelajaran daring, nanti tugas dikumpulkan dengan cara difoto, ya. Cantumkan nama, nomor absen dan kelas. Jangan lupa. Lalu dikirim lewat email Pak Sri. Oke. Untuk hasil karya tetap disimpan, ya, kemudian diberi figura karena kita akan membuat lukisan, ya. Disimpan yang baik. Ketika nanti pandemi sudah berlalu, makanya kita doakan supaya pandemi cepat berlalu. Nah, nanti kalau sudah bisa sekolah, ya, bisa bertatap muka di kelas, kita jumpa di sekolah, nanti dikumpulkan di sekolah. Persiapan untuk pameran. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, sesuai yang disampaikan Pak Sri di depan tadi,
terdahulu ya. Untuk melihat tutorial melukis melalui link sebagai berikut ya. Banyak sekali ya, masih banyak yang lainnya ya. Silahkan pilih yang sesuai kemampuan kalian. Contohnya mudah-mudah ya, banyak sekali. Yang penting ada kesungguhan ya, dengan sepenuh hati ya. Alhamdulillah anak-anak, selamat berkarya nyata ya. Jadi kalian harus mencoba, harus percaya diri ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya, tentu dengan video yang lebih menarik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.